Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setinggi puji dalam syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu sangat banyak nikmat sehingga kita masih bisa hadir berkumpul bersama di ruangan ini di kelas 4B ini dalam rangka kegiatan webinar diseminasi pemahaman penerapan budaya positif di lingkungan sekolah oleh saya Yanti MPD CGP Angkatan 9 Kabupaten Kampar. Selawat bering salam marilah kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SDN 006 Terpadu Kubang Jaya beserta wakil, dan yang saya hormati narasumber kedua yaitu Ibu Eni Rahayu beserta seluruh Bapak Ibu Majelis Guru Tenaga Pendidikan UPT SDN 006 Terpadu Kubang Jaya. Aspiratif ini untuk memunculkan semangat kita kembali Bapak Ibu ya, karena mungkin terlalu lelah tadi. Jadi kalau nanti dikatakan panjang, tangannya begini. Kalau pendek, tangan begini. Ya Bapak Ibu ya. Nah, diiringi dengan musik. Siap Bapak Ibu? Ya, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya baik, itu ice breaking supaya kita tidak bosan, kemudian supaya semangat konsentrasi kembali. Baik. Lanjutkan dengan materi hari ini yaitu diseminasi pemahaman penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Apa itu budaya positif? Selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan budaya positif? Nah, kita kenali dulu budaya. Apa sih itu budaya? Budaya adalah tradisi, kebiasaan di suatu tempat. Positif, apa itu positif? Positif adalah nilai-nilai kebajikan, nilai kebaikan. Nah, kalau kita kaitkan budaya positif, apa sih budaya positif yang sudah ada di lingkungan sekolah kita ini? Bapak Ibu? Bersalaman. Ya, itu salah satunya ya. Bersalaman. Kita ketika siswa murid kita datang ke sekolah, kita sambut dengan salam, senyum, sapa, dan salam. Itu merupakan salah satu budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Masih banyak lagi budaya positif yang lainnya yang ada di lingkungan sekolah kita. Ya Bapak Ibu ya, seperti kita sholat zuhur bersama, makan bersama, itu merupakan kebiasaan positif, kebiasaan baik yang kita lakukan di sekolah kita. Kemudian di sini nanti kita akan membahas budaya positifnya, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Next. Kemudian keyakinan kelas. 4 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan 6 segitiga restitusi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah next. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, apa sih disiplin positif itu? Kita tahu nih disiplin Bapak Ibu ya, disiplin itu harus hadir tepat waktu, kemudian apa lagi? Memakai seragam. Apalagi Bapak Ibu? Contoh disiplin, hadir tepat waktu, memakai seragam, mengikuti peraturan sekolah, seragam. Ya namanya disiplin ya Bapak Ibu ya. Nah, disiplin selama ini kita menerapkan disiplin di sekolah kita
kita terapkan disiplin dengan apabila melanggar disiplin kita berikan sanksi atau hukuman. Ya. Namun di sini di kurikulum Merdeka ini cara kita memberikan sanksi ataupun hukuman tidak lagi menggunakan hukuman karena memang itu sudah tidak relevan lagi dengan zaman sekarang. Sehingga disiplin positif inilah yang dilaksanakan di sekolah, yaitu penerapan disiplin tanpa kekerasan dan tanpa ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Dalam penerapannya, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilakunya, mengajarkan anak bertanggung jawab serta hormat dalam berinteraksi dalam lingkungannya. Artinya di sini kita memunculkan motivasi intrinsik peserta didik kita akan kesadaran untuk disiplin. Jadi tidak relevan lagi kita gunakan hukuman dan kekerasan. Misalnya lari lapangan, kita hukum membersihkan WC. Itu tidak relevan lagi untuk saat sekarang dengan penerapan kita kurikulum Merdeka, karena sejatinya kurikulum Merdeka ini pendidikan nasional yang dibawa oleh filosofi Ki Hajar Dewantara itu pendidikan yang berpusat pada murid, pendidikan yang menghamba kepada murid. Sehingga kita di sana murid itu kita memberikan apa yang dibutuhkan oleh murid kita. Nah, itu pendidikan yang diapakan oleh Ki Hajar Dewantara. Baik, next selanjutnya. Kemudian dalam disiplin positif ini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa itu? Di antaranya ada religius, saling menghargai dan menghormati, tanggung jawab, gotong royong, mandiri. Semua nilai-nilai kebaikan itu ya bernilai positif, namanya universal. Nilai-nilai kebajikan universal. Semua nilai-nilai yang baik itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, dengan disiplin positif ini kita memunculkan nilai-nilai kebajikan universal. Dengan menerapkan disiplin positif, anak saling menghargai, saling menghormati, tanggung jawab. Kenapa? Karena kita sudah memunculkan motivasi intrinsik daripada murid kita. Sehingga apabila melakukan kesalahan, itu mereka sadar akan konsekuensi yang akan mereka lakukan. Tidak lagi kita yang memberikan hukuman kepada anak didik kita. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Nah, teori motivasi. Teori motivasi adalah teori yang mengulas mengenai motivasi serta mengelompokkannya menjadi beberapa bentuk kurun waktu-waktu. Secara umum, motivasi dapat diartikan sebagai sebuah dorongan, kemauan, minat maupun hasrat seseorang yang begitu besar, yang datangnya bisa dari dalam diri sendiri, atau internal maupun dari faktor eksternal. Nah, motivasi ini terbagi dua. Ada dia motivasi internal, kemudian motivasi eksternal. Nah, disiplin positif ini kita memunculkan motivasi internal daripada murid kita. Nah, bagaimana caranya? Nanti ada caranya. Sehingga apabila sudah ada motivasi internal dari dalam dirinya, itu disiplin akan berjalan karena sudah timbul kesadaran. Oh iya, saya harus hadir tepat waktu. Kalau terlambat saya ketinggalan pelajaran. Itu muncul dari diri peserta didik setelah kita memberikan motivasi internal. Tidak lagi dengan hukuman kekerasan yang kita berikan. Kemudian ada faktor eksternal. Nah, biasanya sebelum muncul motivasi internal, kita berikan motivasi eksternal. Apa itu motivasi eksternal? Berupa reward, penghargaan kita berikan kepada murid kita. Nah, dengan adanya motivasi eksternal, murid menjadi terdorong, termotivasi untuk melakukan disiplin positif. Misalnya kita berikan siapa besok yang datang duluan ya ke kelas ya, ibu akan siapkan hadiah. Siapa datang pertama kali di kelas, kita siapkan hadiah nih misalnya. Nah, itu murid kita berlomba-lomba ingin cepat datang ke sekolah, hadir ke sekolah. Awalnya memang kita berikan motivasi eksternal. Namun motivasi eksternal ini tidak bisa kita berikan secara terus-menerus. Karena ini akan menjadi ketergantungan dan efeknya tidak baik bagi murid kita. Baik, next.
Nah, kita lihat peristiwa. Bapak Ibu hadir tepat waktu. Motivasinya apa? Nah, kira-kira kalau kita guru nih, kita datang ke sekolah. Kita kan ada yang datang cepat, ada kadang yang lambat. Nah, kira-kira kita yang selalu datang ke sekolah ini motivasinya apa? Apakah kita ingin mendapat penghargaan? Tapi yang jelas yang pertama menghargai waktu Bapak Ibu ya. Menghargai waktu, menghargai diri sendiri, menjadi teladan bagi murid dan rekan kerja. Nah, karena saya meyakini bahwa tindakan ini sesuai dengan nilai kebajikan secara universal. Nah, biasa rata-rata ini nih ya motivasinya bagi kita Bapak Ibu yang hadir selalu datang pagi nih. Saya rasa ini. Setuju Bapak Ibu? Iya, saya yakin ya. Baik, peristiwa di atas mencerminkan bahwasanya guru memiliki motivasi internal. Nah, ini kita dulu nih sebelum murid kita dulu, guru. Sudahkah kita memiliki motivasi internal terhadap disiplin positif di sekolah kita? Nah, ya, untuk sebagian sudah memiliki Bapak Ibu ya. Itu tergambar dari kehadiran Bapak Ibu yang hadir tepat waktu, datang pagi ya. Meskipun tidak ada jam pelajaran pagi, tetap hadir pagi. Itu sudah ada motivasi internal dari dalam diri karena sadar bahwasanya saya harus datang nih, saya harus datang karena tidak ada uzur, tidak ada halangan. Ya emang harus datang. Kemudian hukuman tindakan. Nah, mendidik anak menggunakan hukuman atau penghargaan. Jika anak-anak melakukan kesalahan, mereka akan diberi hukuman sebagai cara agar kesalahan tidak dilakukan lagi. Sebaliknya jika anak-anak melakukan hal benar, mereka diberi penghargaan. Nah, ini definisi hukuman ya. Kita berikan hukuman sebagai cara kesalahan tidak dilakukan lagi biasanya Bapak Ibu ya. Namun ini kita akan berusaha menghilangkan hukuman ini. Next. Nah, sebagai bentuk apresiasi yang orang tua berikan. Namun sadarkah orang tua, kita nih orang tua, kita guru nih ya Bapak Ibu ya, sekaligus kita orang tua bagi anak didik kita. Sadarkah orang tua bahwa cara yang seperti ini sudah tidak dianggap lagi sesuai, tidak relevan lagi? Apa alasannya? Karena menghukum adalah sesuatu yang menyakitkan, yang terjadi dalam waktu yang panjang. Bisa terjadi trauma, anak akan membenci peraturan, bahkan anak membenci guru. Ya Bapak Ibu ya, ada tuh anak-anak yang gak suka benci dengan Bapak Ibu gurunya karena Bapak Ibunya suka menghukum, suka menjewer telinga misalnya. Nah, ada itu. Sedangkan penghargaan yang diberikan akan membuat anak tidak kreatif lagi. Nah begitu juga sebaliknya, reward tadi penghargaan yang hadir datang pagi tadi kita berikan hadiah nih bonbon hari ini hari ini pensil pena misalnya. Ini tidak bisa kita lakukan secara terus-menerus. Untuk pertama kali bolehlah, namun tidak boleh terus-menerus karena ini akan membuat anak tidak kreatif lagi. Sebaliknya kita akan berusaha memunculkan motivasi internal murid kita. Kemudian restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa. Nah, ini keyakinan kelas ini merupakan budaya positif yang saya lihat di sekolah kita ini sudah berlaku loh Bapak Ibu, keyakinan kelas. Beberapa kelas sudah menerapkan keyakinan kelas. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelas 6A dan 6B. Kita berikan aplaus ya. 6A dan 6B saya lihat sudah melaksanakan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas ini dibuat oleh guru beserta murid secara bersama-sama. Jadi di sana bukan guru yang membuat peraturan harus begini nak begini, tidak ya. Guru bersama murid. Ayo anak-anak sekarang kita buat keyakinan kelas ya sebelum kita belajar. Kira-kira selama pembelajaran gimana sikap anak-anak ibu semuanya? Ini misal, oh harus tertib Bu, harus memperhatikan pelajaran Bu. Iya, silakan tulis.
Anak-anak kita berikan kertas-kertas, kemudian silakan anak-anak buat keyakinan kelas kira-kira untuk gimana supaya pembelajaran kita berjalan lancar, aman, tertib, tanpa gangguan. Ayo silakan. Nah, anak-anak menulis itu di kertas. Nah, baik, sudah anak-anak? Sudah, Bu. Nah, sekarang kita kumpulkan. Oh, tunggu dulu, kita kumpulkan ke depan. Nah, silakan ditempel di papan tulis. Itu anak-anak menempel, Bapak Ibu. Satu tempel. Kita baca apa yang dibuat oleh anak-anak kita. Nah, pertama dia buat tidak boleh terlambat. Nah, dibuat tidak boleh terlambat. Oke, gimana anak-anak? Tidak boleh terlambat? Iya, Bu, tidak boleh terlambat. Nah, sekarang tidak boleh terlambat ini kita rubah menjadi kalimat positif. Karena ini belum budaya positif, ini masih peraturan. Nah, tidak ada lagi peraturan, namun keyakinan kelas. Gimana caranya, Bu? Gimana, Bu? Hilangkan kata jangannya. Jadi gimana? Hadir tepat waktu. Nah, jadilah sebuah keyakinan kelas, hadir tepat waktu. Setuju semuanya anak ibu? Setuju, Bu? Oke, baik. Sudah dapat satu keyakinan kelas kita, hadir tepat waktu. Kita tulis satu, hadir tepat waktu. Nah, itu contohnya Bapak Ibu, keyakinan kelas. Dan itu sudah diterapkan oleh Ibu Eni Rahayu dan Ibu Yeni Efni di kelasnya. Saya lihat tuh ada tuh videonya. Kita kasih aplaus. Masih banyak lagi keyakinan kelas yang lainnya yang dibuat oleh anak-anak. Kemudian gimana, Bu? Kalau saling ada yang berkelahi, Bu, kami saling ngejek apa segala macam, Bu. Gimana, Bu, cara buatnya, Bu? Ada tuh anak-anak bertanya. Nah, baik. Ini yang satu agak hitam, ini putih. Ini suka ngejek nih, hitam, kalek katanya ya. Itu tidak boleh kita saling ngejek. Jadi gimana, Bu, cara membuatnya, Bu? Kita harus saling menghargai dan menghormati. Nah, sekarang buat apa bunyi keyakinan kelasnya? Tidak boleh mengejek. Kita ganti, jangan tidak boleh mengejek. Tapi kalimat positif tadi, apa, Bu? Saling menghormati antar teman. Jadilah keyakinan kelas yang kedua. Saling menghormati antar teman. Nah, dapat keyakinan kelas yang kedua. Nah, seperti itu dan seterusnya Bapak Ibu. Kita komunikasikan dengan anak kita. Sekarang kita buat anak kita yang membuat keyakinan kelas tersebut. Bukan kita. Nah, artinya ada kerjasama, dia yang menetapkan. Sekarang anak ibu sudah jadi keyakinan kelasnya. Sudah, Bu? Oke, baik. Jadi gimana seandainya ada anak ibu yang melanggar keyakinan kelas kita? Apa konsekuensinya? Ayo, itu pun kita musyawarahkan dengan anak kita. Nah, kemarin saya coba tanya itu dengan anak ibu 6B ya, 6B. Apa konsekuensinya anak ibu? Gini, Bu, ambil sampah 100 buah, Bu, katanya. Enggak bisa doh, banyak kali, kata kawannya. Enggak sanggup den doh, kata kawannya. Oke, kita rubah, jangan 100 buah, terlalu banyak, nanti terlalu lama di luar. Berapa? Akhirnya musyawarah jadilah 20. Jadi siapa yang terlambat masuk, nanti ketika ibu sudah menerangkan pelajaran, entah itu waktu istirahat dia jajan dulu, artinya terlambat masuk kelas, ambil sampah sebanyak 20. Nah, ini adalah proses pembuatan keyakinan kelas. Kita bagikan kertas-kertas ke anak-anak. Kita suruh dia menulis di sana. Kira-kira apa yang dibuat? Ini anak-anak saya bagi beberapa kelompok, menjadi 4 kelompok. Jadi silahkan sama-sama berembuk. Karena kalau sendiri kadang buntu dia. Kalau bersama dia boleh sama, boleh nggak apa-apa, sama. Ada yang sama yang membuat. Karena betul-betul kita berikan kebebasan kepada anak kita ini, memang betul-betul merdeka. Merdeka anak kita ini membuat berkreativitas sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Terkadang itu Bapak Ibu ya, anak-anak yang berpotensi itu sambil membuat keyakinan kelas itu sempat-sempatnya melukis. Memang dia suka menggambar. Ada itu, siapa namanya, Cut Nanyira, kelas 6 berapa tuh?
6C. Suka melukis dia tuh. Ya. Ya. Tulisan yang telah dibuat anak kita tadi kita kumpulkan lagi. Dan nanti kita buat di karton. Ini sementara tadi Papa tulis dulu. Yang laki-laki warna kuning, perempuan warna merah itu. Sini nggak kelihatan tulisannya. Nah, ini jadinya. Ini kelas 6B. Ditempel. Yang tadi itu tempel dipilih, mana yang sama jadikan satu. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Kita lihat nih, segitiga restitusi, penyelesaian masalah. Ini anak kita yang terlambat. Sudahlah bohong, terlambat. Dan ini memang anaknya luar biasa ya, gitu ya. Semua guru mungkin tahu ya anak kita ini. Tapi setelah saya coba dengan segitiga restitusi, ada perubahan Bapak Ibu. Kalau saya datang, ya cepat-cepat Bu. Tunggu. Kapan lagi Bu? Kapan lagi Bu? Ditanya-tanya terus. Tapi memang satu hal yang belum bisa kita apakan dari anak kita Azril ini, emosionalnya yang tinggi terhadap teman. Ini masih karena butuh proses Bapak Ibu. Kita menstabilkan anak kita ini butuh proses karena mungkin dampak lingkungan dan juga tempat tinggal kita tidak tahu. Kita di sekolah tentu berusaha kita untuk membuat anak kita ini memiliki karakter yang baik. Oke. Baik. Itu tadi keyakinan kelas dan segitiga restitusi di antara budaya positif. Baik, selanjutnya Bapak Ibu ada yang ditanyakan tentang budaya positif kita di sekolah kita. Dari pemaparan yang pertama disiplin positif, kemudian teori motivasi, keyakinan kelas, apalagi tadi restitusi, segitiga restitusi. Ayo Bapak Ibu. Iya, kepada Ibu Putri dipersilakan. Berdiri saya. Berdiri Bu Putri supaya kita dengar semuanya. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yanti selaku guru penggerak telah memberi kami pengetahuan tentang diseminasi pemahaman penerapan budaya positif di sekolah. Di sini saya setelah mendengar penjelasan Ibu Yanti, saya melihat sungguh sangat luar biasa bagi saya, dan saya pun sebagai guru yang belum CGP jadi termotivasi untuk CGP. Ya. Jadi kalau saya melihat dengan anak murid di dalam kelas itu sangat luar biasa. Sungguh menurut saya itu hal yang positif banget ya. Di sini saya ingin menanyakan kepada Ibu Yanti, bagaimana peran Ibu Yanti sebagai guru penggerak dalam menularkan kebiasaan baik kepada guru, kepada kami semuanya dalam membangun budaya yang positif di sekolah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Darna Putri ya telah menanggapi dan berikan satu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Bagaimana cara menularkan budaya positif kepada Bapak Ibu guru, rekan sejawat ya, rekan sejawat ke Bapak Ibu guru di lingkungan sekolah. Nah, salah satu cara menularkan itu dengan kegiatan kita hari ini ya Bapak Ibu ya.
Kegiatan kita hari ini diseminasi pemahaman penerapan budaya positif di sekolah. Salah satu cara menularkan, memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu guru semuanya. Budaya positif itu seperti ini loh Bapak Ibu. Nah, saya jelaskan tadi dari pertama disiplin positif sampai segitiga restitusi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cara menularkan. Yang kedua adalah dengan teladan. Nah, saya berusaha berbuat seperti apa yang telah saya lakukan. Nah, mungkin beberapa orang guru itu yang sering lewat depan kelas saya melihat bagaimana saya mengajar di kelas, bagaimana cara saya menyelesaikan permasalahan murid. Nah, itu cara untuk menularkan kepada Bapak Ibu guru. Nah, dan kemudian juga tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu ya, kita di sekolah kan kita sebagai guru kita juga harus memiliki disiplin positif. Di samping kita terapkan ke anak murid kita dulu nih mulai dari diri kita. Apakah saya sudah disiplin positif belum ya? Sebelum kita memberikan ke anak murid, kita dulu. Nah, kira-kira saya sudah disiplin positif belum tidak ya? Nah, setelah kita disiplin positif, barulah kita berikan ke anak murid. Nah, mulai dari diri kita. Nah, mungkin itu cara penularan yang saya berikan kepada Bapak Ibu semuanya. Ya, gimana Bapak Ibu? Oke, baik. Ada yang bertanya lagi Bapak Ibu tentang budaya positif ini? Satu lagi Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di kelas saya tuh sebagai wali kelas, kami itu di kelas ada namanya, kami buat itu seperti buku pelanggaran. Jadi setiap anak-anak itu bikin pelanggaran itu ditulis. Apakah itu termasuk ke dalam muhasabah atau masuk ke mana kira-kira? Ada atau itu yang saya buat itu apa perlu diperbaiki atau dia lebih baik atau itu sudah pas atau apa? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus sekali dari Ibu Yeni Efni ya. Baik, buku pelanggaran yang dibuat di kelas Bu ya. Nah, jadi begini Bapak Ibu, kita buat buku pelanggaran boleh-boleh saja, tetapi kita sepakati dulu dengan murid kita. Ada sepakat nih dengan murid dan juga orang tua. Karena menerapkan budaya positif ini tidak bisa kita sendiri. Harus terlibat murid, orang tua, dan seluruh warga sekolah. Nah, kalau itu sudah disepakati bersama murid dan orang tua itu sah-sah saja, karena nanti tidak akan ada masalah. Yang takutnya kita tidak sepakat dulu dengan orang tua. Tiba-tiba nanti anak dapat hukuman buat bawa ini apa semacam, buat ini. Ya. Poinnya. Berapa nanti ada sistem ancaman lah sedikit kan. Kalau ada sampai sekian nanti orang tuanya dipanggil. Ya, berarti poinnya Bu ya, sistem poin gitu ya, berapa kali gitu. Ya, sistem poin berapa kali pelanggaran nanti orang tua dipanggil. Dan itu sah-sah saja. Ya, karena itu tidak menyakiti anak kita. Dan kita pun sudah menyampaikan Bu ya dengan anak ya, dengan anak dan bahkan dengan orang tua. Ya. Ya. Kalau dia gini ada konsekuensinya apa ada di buku. Habis itu diserahkan ke anak kan begitu balik ke sekolah lain. Ya. Itu tadi ya. Karena ibu sudah membuatnya bersama murid dan sudah disepakati oleh orang tua, itu sah-sah saja. Karena tidak menyakiti anak. Dan itu yang dilarang Bapak Ibu, kita memberikan hukuman yang menyakiti anak dan akan membuat nanti anak itu trauma, bahkan peraturan benci dengan gurunya. Itu sekarang yang dilarang itu, berikan hukuman dan kekerasan. Tapi berikanlah hukuman yang mendidik kepada anak kita dengan caranya tadi itu kita harus bekerjasama, berkolaborasi dengan orang tua dan warga sekolah, kepala sekolah, terutama kepala sekolah dulu. Kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi di instansi di pendidikan kita, sekolah kita harus mengetahui konsekuensi yang kita buat ini bersama murid dan orang tua. Sehingga nanti apa-apa yang terjadi di sekolah, kita tentu meminta kepada kepala sekolah kita. Tapi kalau sudah kita sepakati dengan orang tua, sudah berkolaborasi
biasanya tidak akan ada masalah. Nah, Ibu dapat menerapkan budaya positif ini di lingkungan sekolah, terutama di lingkungan kelas kita, sehingga kita menciptakan itu murid kita itu senang, nyaman, merasa tenang untuk sekolah di sekolah. Dan begitu juga mudah-mudahan kita semuanya mulai dari diri kita sendiri dulu. Sebelum kita terapkan kepada anak murid kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Sudahkah saya menerapkan budaya positif? Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Itu perlu refleksi terhadap diri kita sendiri. Perlu itu Bapak Ibu. Baik, sudahkah kita menghormati antar teman? Sudahkah kita saling menghargai? Nah, kita dulu, nanti baru ke anak ya. Terkadang kita belum bisa menghargai teman, belum bisa menghormati teman ya Bapak Ibu ya. Kita dulu, kita mulai dari diri kita, kemudian kita tularkan ke anak murid kita. Baik, kalau sudah terlaksana itu semua, tentu kita merasa nyaman. Baik guru, anak nyaman di sekolah, nyaman duduk di kantor ya Bapak Ibu ya. Demikianlah pemaparan dari saya, diseminasi pemahaman penerapan budaya positif di sekolah. Semoga kita bisa menerapkannya dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, kami